Salam Pramuka. Sejarah singkat pramuka di dunia dan sejarah singkat pramuka di Indonesia. Rambat hayo tarik tambang. Di sini aku tambah senang. Andaikan aku burung, aku akan terbang. Cita-citaku ingin jadi penerbang. Bangun pagi-pagi menuju medan latihan. Siap laksanakan latihan sandi dan murse. Disinilah aku dilatih dan dibina di Pramuka Indonesia. Disinilah aku dilatih dan dibina di Pramuka Indonesia. Cika, kamu ini bagaimana sih? Janjian jam berapa, kamu datang jam berapa? Sambil menunggu, aku nyanyi saja daripada aku bete. Iya nih, hari ini kita kan akan ketemu Kak Pandu. Aku mau bertanya, bagaimana sih sejarah pramuka yang ada di dunia dan sejarah pramuka yang ada di Indonesia? Bukankah kamu juga penasaran, Cika? Jelas penasaran, Darson. Kalau tidak penasaran, mana mungkin aku ajak kamu ketemu Kak Pandu. Tapi kalau menurutku sih, pramuka dunia itu pramuka yang mengelilingi dunia. Pramuka yang datang ke tempat di berbagai macam negara. Pokoknya pramuka yang mengelilingi dunia, Darson. Terus kalau pramuka Indonesia itu adalah pramuka yang paling hebat menurutku. Karena pramuka itu sepertinya berasal dari Indonesia. Dan negara-negara lain yang ada di dunia ini mengikuti pramuka yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu kalau menurutku. Jadi seperti itu ya, Kal. Jadi pramuka dunia itu pramuka yang berkeliling dunia. Oh, hebat sekali. Terus pramuka itu dari Indonesia ya berasalnya. Oh, aku ngerti sekarang, Kal. Kamu hebat, Kal. Kamu serba tahu. Siapa dulu dong? Cika. Dasar Cikal. Kalau ngomong kok ngawur. Ini katanya pada mau ke rumah kakak. Ditunggu dari tadi kok malah ngobrol di sini. Kalau mau tahu sejarah tentang pramuka dunia dan Indonesia, mari sini, kakak akan ceritakan. Simak dengan baik ya. Jika kita membahas tentang pramuka dunia, tentu saja ada orang yang berperan penting dalam terbentuknya organisasi ini. Ada yang tahu siapa orangnya? Namanya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857 di Inggris. Berawal dari pengalaman hidupnya yang menjadi pondasi awal dari gerakan pramuka. Semua pengalaman hidupnya beliau tulis dalam satu buku yang berjudul Scouting for Boys. Kemudian, tidak membutuhkan waktu yang lama, buku yang ditulis oleh Baden-Powell berhasil terjual di pasar buku di negara Inggris. Kemudian menyebar ke beberapa negara di Eropa lainnya. Dan momen ini kemudian dimanfaatkan oleh Baden-Powell untuk mendirikan organisasi kepanduan atau kepramukaan yang bernama Boy Scout pada tahun 1908. Dan seluruh anggotanya adalah laki-laki. Di tahun 1912, saudara perempuan Baden-Powell yang bernama Agnes menggagas gerakan kepanduan atau kepramukaan untuk kaum perempuan. Biasa disebut dengan Girl Guide. Nah, kemudian ada beberapa tahapan penting dalam gerakan pramuka di dunia ini. Di antaranya adalah yang pertama, pada tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cube yang memiliki arti anak serigala. Buku pedomannya adalah The Jungle Book yang dikarang oleh
Rudyard Kipling. Buku ini berkisah tentang seorang anak rimba yang bernama Mowgli yang diasuh oleh induk serigala. Poin yang kedua, pada tahun 1918 terbentuklah Rover Scout untuk remaja usia 17 tahun kalau kita mengenal dengan penegak. Pada tahun 1920 diselenggarakan kegiatan Jambore Dunia yang pertama. Di mana? Di Olympia Hall, London, dan dihadiri oleh 27 negara. Pada saat itu, Baden-Powell diangkat menjadi bapak pandu sedunia. Nah, poin yang terakhir adalah tahun 1922. Baden-Powell menerbitkan buku yang berjudul Roving to Success, artinya mengembara menuju bahagia. Selanjutnya, sejarah singkat Pramuka Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia itu dimulai ketika masa penjajahan Belanda atau di masa Hindia Belanda. Dan organisasi kepramukaan di Indonesia itu bermula pada tahun 1912 yang bernama Netherlands Vadvinders Organisasi. Kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indische Vadvinders Vereniging pada tahun 1916. Nah, terlepas dari itu, organisasi kepramukaan yang secara langsung diinisiasi oleh Mangkunegara ke-7 selaku orang Indonesia asli adalah Javans Vadvinders Organisasi. Kemudian muncul pula organisasi-organisasi lain seperti Vadvinders Muhammadiyah, Nationale Vadvinderis, dan lain sebagainya. Kemudian di masa kemerdekaan Indonesia, beberapa tokoh pramuka sepakat membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai wujud dari perkumpulan organisasi kepramukaan yang ada di Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, Gerakan Pramuka diresmikan, yang biasa kita sebut dengan Hari Pramuka. Gerakan Pramuka di Indonesia memiliki lambang tunas kelapa dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei tahun 1961. Jadi sudah paham ya, itu tadi adalah sejarah singkat pramuka yang ada di dunia dan sejarah singkat pramuka yang ada di Indonesia. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi, perbanyaklah membaca. Kalau tidak tahu, bertanya. Jadi tidak sembarangan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Sekarang Cikal sudah tahu. Maafkan Cikal ya teman-teman kalau tadi Cikal salah. Cikal harus banyak lagi belajar. Oh iya, jangan lupa subscribe, share, dan komen ya teman-teman. Apabila teman-teman mau request materi pramuka, silahkan di komentar saja ya teman-teman. Salam Pramuka.